guys, pernah nggak sih kalian pergi ke pasar atau warung sembako membawa lembaran uang yang sama seperti beberapa tahun lalu, tetapi pulang dengan kantong belanjaan yang jauh lebih sedikit? Kalian sedang tidak berhalusinasi, nilai mata uang kita sedang menyusut, harga barang-barang terus naik, dan fenomena ini kita kenal sebagai inflasi. Banyak orang mengira ini adalah masalah modern akibat runtuhnya sistem keuangan global abad ke-21. Namun, tahu nggak sih kalian kalau akar dari masalah kekacauan moneter ini udah dibongkar dengan sangat tajam oleh seorang sejarawan dan ekonom muslim sejak abad ke-14. Mari kita kembali ke masa lalu untuk membaca masa depan kita. Tokoh yang akan kita bahas yaitu Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Husaini, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Makrizi. Beliau lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makorizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, beliau cenderung dikenal sebagai Al-Makrizi. Pengalamannya yang paling krusial didapat ketika beliau diangkat sebagai muhtasib atau pengawas pasar di Kairo oleh Sultan Barquq. Disinilah beliau menyaksikan langsung bagaimana kebijakan moneter yang buruk dari dinasti Mamluk Burji menghancurkan ekonomi negara yang menyengsarakan rakyat melalui inflasi yang masif. Bukti empiris dan pemikiran kritis beliau ini dituangkan dalam karya monumentalnya yang berjudul Igatsa al-Ummah bi Kasyaf al-Gummah, atau membantu umat dengan menyingkap penyebab krisis. Di dalam kitab tersebut, Al-Makrizi mengklasifikasikan inflasi ke dalam dua kategori utama. Yang pertama, inflasi alamiah atau natural inflation, disebabkan oleh bencana alam atau gagal panen yang membuat barang menjadi langka sehingga harga naik secara alami. Yang kedua, inflasi akibat kesalahan manusia atau human error inflation. Inilah fokus utama Al-Makrizi. Beliau menyebutkan 3 dosa besar penguasa. Yang pertama, korupsi administrasi. Yang kedua, penarikan pajak yang berlebihan. Dan yang paling berbahaya adalah peningkatan sirkulasi mata uang buruk secara berlebihan. Pada masanya, mata uang standar yang sah adalah dinar atau emas dan dirham atau perak. Namun, demi keuntungan instan, pemerintah mulai mencetak mata uang fulus atau tembaga dalam jumlah yang ugal-ugalan. Al-Makrizi merumuskan sebuah hukum moneter yang mendahului teori barat atau Gresham Law, bahwa penciptaan mata uang berkualitas buruk atau bad money secara massal akan melenyapkan mata uang berkualitas baik atau good money dari sirkulasi. Ketika tembaga membanjiri pasar, nilai intrinsik uang merosot tajam, daya beli masyarakat hancur, dan terjadilah proses depresiasi mata uang yang terus-menerus. Sekarang ayo kita lompat ke Indonesia pada tahun 2026 bulan Mei ini. Mengapa pemikiran Al-Makrizi abad ke-14 ini masih sangat relevan? Hari ini kita tidak lagi menggunakan koin tembaga, melainkan uang kertas dan saldo digital. Konsepnya tetap sama. Ketika bank sentral mencetak uang atau melonggarkan likuiditas secara berlebihan tanpa diimbangi oleh sektor real atau produksi barang, nilai mata uang rupiah kita akan mengalami depresiasi. Bagi ekonomi Islam modern di Indonesia, peringatan Al-Makrizi adalah alarm keras. Inflasi yang didorong oleh penurunan nilai mata uang secara struktural memicu ketidakpastian investasi dan menurunkan standar hidup masyarakat bawah. Solusi yang ditawarkan ekonomi syariah kita saat ini seperti penguatan sektor real berbasis zakat wakaf, optimalisasi institusi sosial keagamaan semacam Baitul Mal, serta kontrol ketat terhadap sirkulasi uang lewat kebijakan makroprudensial sebenarnya adalah gaung dari nasihat Al-Makrizi berabad-abad lalu.